Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Nah, untuk materi hari ini, marilah sama-sama kita buka materi novel. Sebelum materi dimulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke anak-anak sekalian, mari kita baca tentang novel. Pada halaman 36 ada novel yang berjudul Upacara Bendera. Itu nanti sama kalian silakan dibaca masing-masing di rumah masing-masing tentang upacara bendera. Yang Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini tentang novel. Sebelum kita membahas tentang novel, harus paham terlebih dahulu, harus tahu terlebih dahulu apa yang membangun, unsur-unsur apa saja yang membangun novel tersebut. Yang membangun unsur novel tersebut ada dua. Yang pertama unsur intrinsik. Yang pertama intrinsik. Yang kedua ekstrinsik. Apa itu unsur intrinsik dan apa yang disebut unsur ekstrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun sebuah karya dari dalam karya itu sendiri. Itu namanya intrinsik. Diulang. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun dari dalam karya itu sendiri. Itu namanya intrinsik. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun dari luar karya sastra itu sendiri. Contohnya untuk unsur ekstrinsik seperti latar belakang pengarang, kehidupan sosial, itu unsur ekstrinsik. Sedangkan yang pertama unsur intrinsik, unsur yang membangun dari dalam karya itu sendiri. Yang pertama harus ada tema. Muncak bahasa Sunda sengaja Bapak menggunakan bahasa campuran atau kolaborasi. Jejer. Tema itu adalah jejer. Ingat, tema bukan judul, judul oge bukan tema. Jadi tema itu adalah gagasan utama atau ide pokok dalam sebuah karangan. Itu namanya tema. Jadi kalau kita membuat karangan harus ada temanya. Pak, gimana kalau misalkan judul dulu? Nggak bisa, harus tema dulu. Sebab judul bisa belakangan, tema terlebih dahulu. Itu tema. Kemudian yang B, dalam sebuah cerita atau dalam sebuah karangan ada yang disebut penokohan atau tokoh. Penokohan dalam sebuah cerita atau karangan, penokohan itu masing-masing mempunyai ciri, ya, masing-masing mempunyai karakter. Ada karakter antagonis, ya, terus ada lagi tritagonis. Ada antagonis, ada tritagonis. Antagonis itu biasanya peran yang selalu jahat, suka usil, iseng, ya, itu namanya antagonis. Tritagonis adalah peran yang baik. Kemudian yang C
ada tema, penokohan, yang C latar. Harus ada latar. Apa itu latar? Latar terbagi kepada 3. Yang pertama, latar tempat. B. Waktu. C. Suasana. Tempat berarti menunjukkan bahwa kita sedang berada di mana. Apakah di pegunungan, apakah di pesawahan, apakah di lapangan, apakah di hutan. Itu tempat. Lalu ada tempatnya, berarti latar. Yang kedua, waktu. Waktu itu berarti waktu berjalannya, waktu pelaksanaannya, apakah siang hari, malam hari, apakah sore hari. Itu disebutkan waktunya. Yang ketiga atau C, suasana. Suasana itu adalah keadaan, kondisinya, situasinya. Apakah mencekam, apakah menyedihkan, apakah menakutkan, apa juga bisa menyenangkan. Itu suasana. Kemudian yang keempat atau D, ya. Yang tadi A tema, terus B penokohan, C latar, D apa D berarti? Satu lagi apa? Ya. Untuk tema, penokohan, latar, tempat, ya. Kedua lupa. Oke, dilanjut. Nah, tadi setelah tema, penokohan, latar, sekarang alur. Apa itu alur? Alur itu adalah jalannya sebuah cerita. Alur itu ada 3. Alur teh aya 3. 1. Alur maju. 2. Alur mundur. 3. Alur campuran. Bukan alur maju mundur cantik. Ya, nggak ada. Tapi alur maju, alur mundur, alur campuran. Yang ketiga, yang terakhir, amanat. Apa itu yang disebut amanat? Amanat adalah pesan moral yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Nah, itu sekitar unsur yang membangun novel. Yang pertama tadi intrinsik. Ini semua adalah intrinsik. Ya, intrinsik. Intrinsik itu tema, penokohan, latar, alur, dan amanat. Juga sebelum tema, jadi ulang apa? Sebelum tema tentunya ada bahasa. Ya, bahasa, karena bahasa itu alat yang paling vital, alat utama yang digunakan oleh pengarang. Kira-kira dalam menulis karangannya menggunakan bahasa yang baik. Ya. Kalau bahasa Sunda, bahasa yang lemes, bahasa halus,